Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang pada masa itu sudah melakukan poligami. Ada istrinya yang 5, ada yang 10, ada yang 100. Kenapa kalian tidak komplain akan itu? Bahkan ketika di ajarannya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam sendiri pun tak pernah menyampaikan tentang haramnya poligami, nggak pernah. Kalian sok munafik kalian, dia sepoligami. Akan ada hati yang disakiti. Kami lebih memilih ngintip orang mandi. Salomo. Atau kami menggunakan jari seperti yang dibilang itu. Salomo berapa istrinya? Salomo berapa istrinya? 700. Gundiknya 300. Daud berapa istrinya? Coba, kalau kalian mengatakan bahwa nabi kami itu raja seks, tukang kawin, kau lihat dulu Salomo. Berapa istrinya? Bukankah Salomo Daud itu keturunannya sampai kepada Yesus? Berarti sebenarnya nenek moyang Yesus itu adalah pelaku poligami. Jelas kan? Gitu loh. Heran saya. Istri, diam dulu. Saya akan menjelaskan, ya. Karena saya sudah tahu arah pembicaraan kau kemana. Ya, sekarang kita tanggalkan dulu lah yang namanya keimanan deh. Kita tanggalkan yang namanya keimanan. Saya akan menanggalkan juga. Dengerin dulu, kakak nggak tahu saya. Bentar kak, sebentar. Dulu biar clear. Kakak bisa. nggak tahu saya ini sebenarnya hadir di sini untuk bela kakak. Saya bela kakak. Saya bela kaum Pada wanita. 1,6. Kak. Kenapa Ya. kakak bela kaum Edukasinya pria? kepada 1,6. Begini ya kak. Saya edukasi kepada 1,6 yang di atas. Sabar. Kalau Anda ya, dengarkan dulu saya. Makanya, kalau kalian tidak mau sabar dengan saya, silakan ke komal lain. Kau silakan bernarasi liar deh. Saya tahu tujuan pembicaraan kau. Kalau soal poligami, perempuan mana sih yang mau dimadu? Jangankan suami istri, orang yang pacaran saja, kalau cewek atau cowoknya berselingkuh sakit hati. Apalagi kita suami istri. Tapi apakah seperti itu saya harus memberontak menentang perintah Allah atau firman Allah di dalam surat Al-Quran? Tolong yang baru masuk itu di mute. Kalau nggak bisa di mute, diturunkan. Siapa yang menaikkan tadi? Tanggung jawab moderator. Makanya saya bilang, ayo kita tanggalkan dulu deh. Kita tanggalkan dulu deh keimanan kita deh ya. Kita tanggalkan dulu. Saya tidak akan membawa keimanan saya, keislaman saya tidak akan apa. Sekarang kita berbicara memakai logika dengan memakai hati nurani aja dulu. Suamimu bertahun-tahun memukul terus kau. Kau mendapatkan KDRT. Perbuatan yang tidak baik dari suamimu. Suamimu tidak kerja, berleha-leha. Sementara kau membanting tulang. Bukankah tanggung jawab seseorang suami itu adalah menafkahi anak istrinya? Tapi tidak, yang kau dapat itu tidak ada. Terus kau mempertahankan seperti itu. Hello. Allah tuh menciptakan manusia, ya, menciptakan manusia itu diberikan juga kebahagiaan di dalam hidupnya. Agar apa? Agar bisa dia beribadah kepada Allah, agar bisa dia bertakwa kepada Allah dengan apa? Dengan mendapatkan apa? Mendapatkan perlakuan yang baik dari pasangannya. Bagaimana mungkin kau mau beribadah, bertakwa kepada Allah sementara pasanganmu seperti setan? Gitu loh. Nora curhat, terserah kau. Ini yang terjadi sekarang kok. Banyak kok yang terjadi di depan saya seperti itu. Suaminya mampus membelas istrinya. Saya bilang ceraikan aja laki kau itu. Ngapain kau hidup bersama laki-laki yang sudah mau mematikan kau? Di rumah sakit kau, ya, di rumah sakit kau. Kau yang capek-capek memikirkan bayar rumah sakit. Untung-untung kau BPJS. Tapi apa yang dilakukan suami kau? Di luar sana. Gak usah munafik deh. Ya, gak usah munafik. Jadi gini, itu. Seperti itu, muncung kau itu. Gini, Tok, sedikit menambahkan aku itu izinnya. Ya, jika kita berpegang kepada Al-Quran, jika kita berpegang kepada Al-Quran, dikisahkan tentang perbincangan orang-orang penghuni surga dan juga penghuni neraka.
Dan ini akan menjadi bukti bahwasanya orang-orang di luar Islam ini adalah orang-orang yang tidak pernah bersyukur akan ketentuan Allah. Aku yakin dan percaya orang-orang yang teriak-teriak di bawah tentang poligami itu, memojokkan poligami itu, nanti di neraka, ketika contoh ini, dia melihat Bang Dio di depan gerbang surga memboyong istri dan anak-anaknya memasuki surga, kecemburuan dan dengki akan muncul dalam hati mereka. Mereka akan teriak, "Ya Allah, kenapa ketika di dunia dibolehkan poligami cuma 4? Perempuan-perempuan di bawah itu, perempuan-perempuan orang kafir itu akan teriak, kenapa cuma 4? Kenapa tidak 5? Kenapa tidak 6? Kenapa tidak 7? Andainya 5, 6, 7 atau 10, mungkin aku menjadi salah satu wanita yang akan dipoligami oleh Ustadz Dio, dan dia bisa memboyong aku ke dalam surgamu, ya Allah." Itu pasti nih. Itu pasti. Karena begini ya teman-teman ya, poligami seperti bilang Nora, ya hukum nikah dalam Islam itu adalah ibadah. Niat kami beribadah. Kalau dikembalikan kepada kalian analogi dan dipertanyakan kepada kalian analogi ini, kalian akan menjawab dengan penuh kemunafikan. Contoh seperti itu Nora kemarin diskusi sama Ito ya. Kalian perempuan, contoh ini, kalian perempuan umur 24 tahun. Nikah kalian sama suami kalian, bikinlah umur 26 tahun. Sudah nikah kalian sama suami kalian umur 26 tahun. Ternyata kadarullah suami kalian mengalami kecelakaan. Ya, amang borunya nggak bangun lagi. Terus si perempuan ini mengadu kepada orang tuanya bahwasanya amang boru dari istrinya nggak bangun lagi. Yakin kalian tahan di sisa umur kalian nggak dapat mainan? Yakin kalian seumur hidup nggak dapat mainan? Yang kedua, analogi kedua, kalian laki-laki, umur kalian 24 tahun atau 26 tahun, di bawah 30 tahun, atau masih top chair lah kalian. Istri kalian atas izin Allah, istri kalian kena penyakit kanker septik, dan itunya nggak bisa lagi dipakai. Meskipun istri kalian masih muda, dia karena kena cancer itu tadi, itunya nggak bisa dipakai. Yakin kalian? Nggak ada niat mau nikah lagi, yakin kalian? Yakin kalian bisa menahan syahwat kalian? Yakin? Jauh ketika ini ditanyakan kepada kalian, pasti kalian jawab dengan jawaban yang penuh kemunafikan. Ketika Allah memberikan solusi buat kalian supaya kalian bisa menjauhi zina, kenapa kalian lebih memilih zina? Dan kenapa kalian pojokkan Islam dengan poligami? Sementara ajaran nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada yang menganjurkan monogami. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang pada masa itu sudah melakukan poligami. Ada istrinya yang 5, ada yang 10, ada yang 100. Kenapa kalian tidak komplain akan itu? Bahkan ketika di ajarannya Nabi Musa alaihissalam sendiri pun tak pernah menyampaikan tentang haramnya poligami, nggak pernah. Kalian sok munafik kalian. Dia sepoligami. Akan ada hati yang disakiti. Kami lebih memilih ngintip orang mandi. Salomo. Atau kami menggunakan jari seperti yang dibilang itu. Salomo berapa istrinya? Coli. Salomo berapa istrinya? 700. Gundiknya 300. Daud berapa istrinya? Coba, kalau kalian mengatakan bahwa nabi kami itu raja seks, tukang kawin, kau lihat dulu Salomo. Berapa istrinya? Bukankah Salomo Daud itu keturunannya sampai kepada Yesus? Berarti sebenarnya nenek moyang Yesus itu adalah pelaku poligami. Jelas kan? Gitu loh. Heran saya. Yang perlu dipertanyakan itu 13 paling banyak. Yang perlu dipertanyakan itu gini, ketika ada laki-laki usia 33 tahun tapi belum menikah dan tidak diceritakan memiliki pasangan yang dekat pada dia, apakah ada Dosma. Ini yang ngomong Dosma. Dia yang ngomong Dosma. Jangan itu ada bantuan.
ada banpot. Ketika ada laki-laki usia 33 tahun, ya, dia tidak menikah sampai di ujung hidupnya, sementara dikisahkan dia adalah laki-laki yang tampan, ya, dan tidak pernah dekat sama seorang perempuan pun, apakah dia normal? Normal enggak? Halo Mas Singkat. Halo. Halo, Ya, Islam Kristen Bang. Kristen. Oke, Bang, aku pertanyaanku gini, Bang. Jika kamu memiliki keluarga, Bang, keluargamu ini laki-laki, Bang. Sudah 33 tahun umurnya, Bang. Tapi belum nikah dia, Bang. Bahkan dia nggak pernah Bang nikah sama perempuan. Ya, menurutmu Bang gimana, Bang? Normal nggak dia, Bang? Nah itu keluarga begitu, tidak ada di keluarga saya begitu. Enggak, seandainya, kan kita bilang seandainya. Masalahnya firman Tuhan tidak pernah berbicara seandainya. Lo kok cerita Tuhan ini? Tidak ada seandainya. Ini kan kita Lo kok cerita firman Tuhan ini? Jangan ya, membuat seandainya. Seandainya kau mati besok, kira-kira bagaimana tanggung orang tuamu? Jika itu memang kehendak Allah, nggak apa-apa Bang aku mati besok. Iya, jangan seandainya. Tidak boleh. Ini preminya kalian itu seandainya. Membandingkan lagi, tidak boleh seandainya berbicara dalam forum-forum begini seandainya. Oke, Bang, ini Bang. Ada seorang laki-laki, ada seorang laki-laki umur 33 tahun, tapi nggak kawin-kawin, ya, dan nggak pernah diceritakan dia dekat sama perempuan. Menurut Abang normal nggak dia, Bang? Banyak faktornya, tapi kita nggak tahu satu pegang kenapa kita menurut saya mungkin ada kesalahan dalam pribadinya atau bagaimana keinginannya kan begitu, tidak mungkin kita. Ya intinya berarti dia memiliki persoalan dalam dirinya kan, Bang? Kan masalahnya kan tentang pernikahan ini kan tidak ada batas usia. Adakah pernah janjikan bahwa batas intinya usia kan ada persoalan dalam dirinya kan, Bang? Karena banyak itu istilahnya bukan hanya memang banyak orang kawin di atas 37, 47 tahun, 40 banyak kawin di situ. Ngarang aja. Loh, ada om Siapa yang saya. mau nikah 40 Ada om saya. Dia kawinnya 42 tahun. Gimana? Hah? Betul. Om saya kawinnya 42 tahun. Nah, Siapa? jangan bilang nama lah. Ada om saya. Itu fakta ini. Tidak bisa saya bukan di sini. Dia kan kuliah dulu di Jogja. Kerja lama, sibuk-sibuk kerja. Akhirnya kawin lah dia di usia 42 tahun. Buktinya Berarti dia nggak ganteng, Bang. Dia nggak ganteng, Bang. Nah, itu tahu kan sudah salah. Itulah otakmu. Langsung milih orang ganteng. Tidak ada apa-apanya sama dia. Dia tahu. Enggak, kalau ganteng dia, Bang, mana mungkin gak ada perempuan yang mau sama dia, Bang. Udah, nanti kalau rumah ini kau berbicara mana mungkin. Itulah Oke. saya bilang, tidak ada ilmu. Oke, udah kita tinggalkan. Kita diskusi, Bang. Kita diskusi aja nih, Bang. Kita diskusi. Aku bertanya sekarang ya. Kita diskusi ini tentang ajaran ala kabur. Ya, assalamualaikum Bang Dio, Bang Irsan, Bang Faras Lubis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore host. Selamat sore Bunda Nora. Ya, Islam Kristen, Bang. Aku ini Kristen Katolik, Bang Faruk. Ya, aku mau tanya ini, Bang, dalam iman Kristen, Bang, ya. Seandainya Iya, Bang. seandainya nih ada orang yang masuk Kristen, kan gitu, ya kan? Setelah sesaat dia masuk Kristen, Begini Bang Faruk. Sorry aku salah. Aku sudah tahu arah pembicaraan Abang itu ke arah mana. Tapi lanjutkan saja Bang Faruk. Nanti aku tambahkan. Seperti itu. Arah mana? Aku belum ngomong. Ngomong gini aja, lah, Bang Bang. Faruk arah kemana? Sampai aku Ada berhenti nggak? dari motor. Lanjut ngomongnya. Ya lanjut aja Bang. Ada nggak perintah? Ya, Bang, ada nggak peribadatan dalam iman Kristen yang bersifat wajib? Yang jika ditinggalkan, sengaja ditinggalkan berdosa, bahkan jika itu berlangsung lama dia tinggalkan, maka dia keluar dari iman Kristen. Ada nggak, Bang? Bagaimana Bang Faruk? Tapi Abang bilang tadi udah tahu kemananya. Iya, aku Ada sudah nggak? tahu arah pembicaraan Abang itu ke mana, kepada siapa.
Ada Seperti itu nggak? bang. Mungkin di sini Iya. aku cuma mau menambahkan saja seperti itu. Tapi Bang, ya iya, abang selesaikan dulu lah simak, statement Bang, abang. berapa poinnya? Simak bang, berapa poinnya? Ada nggak peribadatan, ya, ritual ibadah dalam iman Kristen yang bersifat wajib, yang jika ditinggalkan akan berdosa, dan jika terus-menerus dia tinggalkan, maka dia keluar dari iman Kristen. Ada nggak bang yang bersifat wajib peribadatan iman Kristen, bang? Kalau Silakan. menurut Bible sendiri yang aku ketahui Bang Faruk ya, mungkin dikoreksi kalau aku salah. Itu nggak ada itu Bang Faruk. Nggak ada ya. Oke. Yang kedua, berdasarkan Bible, ada nggak larangan makanan di dalam iman Kristen, bang, yang tertulis dalam Bible? Untuk umat Kristen ya, contoh umat Kristen nggak boleh makan ini, makan itu, makan ini, makan itu yang tertulis dalam Bible. Ada nggak bang? Silakan. Larangan makanan untuk umat Kristen. Silakan Bang Weleng, Ray. Kalau larangan makanan sendiri nggak ada itu Bang Faruk. Seandainya ada pun, pasti umat Kristen sudah akan menghalalkan dan mengharamkan makanan itu sendiri. Seperti yang dikatakan Yesus sendiri, apa yang semua masuk dari dalam mulut tidak akan menajiskan seseorang. Tapi yang menajiskan seseorang itu adalah perkataan yang keluar dari mulutnya. Seperti itu Bang Faruk. Oh, nggak ada bang ya. Tunggu dulu, kita perjelas dulu. Jangan nanti pikir kita framing. Abang Weleng Ray ini Kristen kan? Ya kalau kalau Bang Faruk ikuti aku pernah sering mampir di komal-komal lain seperti komalnya Bang Nandar, Bang Arif RH dan Ustadz Pi. Abang pasti tahu siapa aku, seperti itu Bang. Iya. Abang Kristen kan? Ya aku Kristen Bang, bahkan sampai saat ini aku masih Kristen. Iya. Pertanyaan yang ketiga ya. Udah dua, nggak ada ya. Nggak ada di dalam Bible ya ajarannya ya. Larangannya. Yang ketiga, ada nggak larangan dalam Bible perihal tentang aturan nikah? Wanita-wanita mana yang nggak boleh dinikahi, dan larangan tentang atau aturan tentang umur nikah. Umur berapa seorang laki-laki atau seorang perempuan boleh dinikahi? Ada nggak bang? Contoh, ada nggak larangan dalam Bible untuk menikahi mama kandung, bapak kandung, saudara kandung, kan gitu? Atau ada nggak larangan dalam Bible untuk menikahi wanita atau laki-laki dengan usia tertentu? Ada nggak bang? Nggak ada itu Bang, nggak ada tertulis seperti itu. Loh, jadi di Kristen tuh ngapain aja bang? Berarti suka-suka bang, hidup di Kristen tuh suka-suka bang gitu bang? Ya mungkin seperti itu Bang Faruk. Enggak Bang, begini Bang Faruk, aku ada literasi sedikit dan aku mau menambahkan dari statement Abang yang tadi itu. Kalau diizinkan, seperti itu Bang. Apa, silakan. Oke Bang, Silakan. nyalakan kamera dulu ya. Aku nyalakan kamera dulu Bang. Oke Bang. Jadi literasinya dari Matius 1 ayat 12 sampai 16. Bible Genealogi Wikipedia Gardner Lawrence tahun 1996. Arsip itu tersimpan di perpustakaan Vatikan itu sendiri Bang Faruk. Ini datanya dari sini ya. Di situ disebutkan biografi Yesus Kristus, lahir di Bethlehem tanggal 30 September. Jadi di sini yang ditujukan namanya sudah jelas ya, bernama Yesus Kristus itu sendiri, menikah dengan Maria Magdalena. Hasil pernikahan dengan Maria Magdalena menghasilkan 3 orang anak, yakni anak pertama bernama Joseph son of Christ, anak kedua bernama Justus son of Christ, anak yang ketiga Tamar son of Christ. Jadi anaknya berjumlah 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Yang tercatat di dalam Alkitab yaitu anak yang kedua yang bernama Justus. Di manakah dia? Di dalam Kolose 4 ayat 11. Ini datanya Bang Faruk. Bisa mungkin di screenshot kan? Ini nama Yesus, tanggal lahirnya, bulan berapa, bahkan tahun kematiannya pun tercatat. Seperti itu. Oh bang, berarti dalam Yohanes 2 nomor 4 itu benar ya, ketika dia memanggil Maria itu dalam original teksnya dia memanggil Guna ya bang ya?
Ya, itu yang dimaksud, mungkin itu termasuk ayat-ayat yang bocor di dalam Alkitab itu sendiri, Bang Faruk. Seperti itu. Mungkin ada lagi aku ingin tambahkan, Bang Faruk, biar penonton itu lebih jelas dan lebih memahami. Nah, begini Bang Faruk, kenapa Yesus menikah? Karena dia itu adalah seorang laki-laki normal. Dia juga seorang rabi Yahudi, di mana untuk menjadi syarat untuk menjadi rabi yaitu menikah dan mempunyai istri. Terus pertanyaannya, wajarkah seorang Tuhan tunduk pada aturan-aturan ciptanya itu? Bahkan kita kan di sini kan lagi sedang membahas perpoligami. Ya, seperti itu ya Bang Faruk ya. Bahkan berarti gini lagi Bang, tentang sunat Bang, itu kan sudah bahagian hukum dari tradisi Yahudi. Lukas 2:21. Yesus itu disunatkan karena dia patuh dan tunduk pada hukum tradisi Yahudi, itu berkhitan kan gitu. Berarti sama dengan apa yang kau sampaikan tadi Bang ya. Seakan-akan Tuhan tunduk pada aturan manusia gitu Bang ya. Iya, begitu Bang Faruk. Tapi di sini aku cuma mau menambahkan Bang Faruk bahwa si istri Yesus itu pastiin dulu dia Kristen apa enggak Bang Faruk, itu dipertanyakan di bawah Bang Faruk. Izin Bang Faruk. Jangan disela dulu, biar aku selesaikan dulu statement aku ini, baru Abang boleh menambahkan. Seperti itu Bang. Aku cuma mau menambahkan di sini bahwa Yesus itu menerapkan sistem poligami. Istri Yesus malah berjumlah 3 orang. Ini masih simpang siur ya, antara 3 atau 2 orang. Istri pertama bernama Maria Magdalena, yang kedua bernama Marta, serta yang ketiga adalah bernama Maria dari Betani. Jadi Yesus sendiri menerapkan sistem poligami. Itulah mengapa di usia antara 13 sampai 30 tahun, data tentang Yesus itu tidak ada. Ini datanya ada di Bible Archaeology Society dengan judul Yesus Poligami dari kitab Sabda sumbernya. Bisa mungkin dicek sendiri ya kebenarannya. Tapi ini salah satu sumber dari data tentang perkawinan Yesus itu sendiri. Bisa di screenshot ini. Nah, di sini dijelaskan nama biografi Yesus Kristus, tanggal lahirnya, bahkan kematiannya pun tercatat. Seperti itu Bang Faruk. Ya, silakan Bang Faras. Kalau ada mau ditanyakan silakan Bang Faras. Enggak, di bawah Bang Faruk banyak yang mempertanyakan Kristen Bang Ray ini. Jadi padahal kan tadi Bang Ray udah ngomong ya kalau dia Kristen ya. Iya Bang Ray ya. Iya, Yesus bukan saja menikah, tapi menerapkan sistem poligami itu sendiri, Bang. Enggak, Bang Ray ini Kristen kan? Iya, benar Bang, masih Kristen sampai saat ini. Siap. Cuman menegaskan itu aja, soalnya banyak di bawah yang typing kalau Abang itu bukan Kristen. Oh, aku ini Kristen ini, bahkan sampai saat ini masih Kristen. Jadi menurut Bang Ray itu Yesus normal apa tidak, Bang Ray? Nah begini Bang, ini ayat-ayat yang menjelaskan, mungkin ayat-ayat yang dibilang bocor lah di dalam Alkitab itu sendiri, yang menjelaskan tentang kedekatan Yesus dengan Maria Magdalena itu sendiri. Mungkin bisa dicari di Lukas 7 ayat 38, tapi ini dalam Alkitab sendiri disamarkan. Nah, terus ada lagi ayatnya, Lukas 7 ayat 37, ya kan? Seperti itu Bang. Ya oke Bang Weleng Ray. Jadi pertanyaan teman-teman di bawah gini Bang. Ya, ketika semua fakta dan kebenaran fakta-fakta yang kau sampaikan tentang iman Kristen itu tadi, jadi atas dasar apa sampai saat ini kau masih beriman Kristen, Bang? Begini Bang, aku istilahnya udah bilang gatal aja Bang. Gatal aja, ada data dan fakta yang sesuai dengan kebenaran ini, tapi tidak dimasukkan di dalam Bible itu sendiri. Padahal fakta-faktanya sudah ada. Seperti itu kan? Oke, jadi begini Bang Ray, melihat fakta-fakta ini terganggu nggak apa Bang, pikiran Abang gitu, melihat fakta-fakta ini yang disembunyikan ini Bang, fakta-fakta kebenaran ini, menurut Abang gimana? Yang pertama yang harus mau digarisbawahi Bang, bahwa aku ini masih Kristen, tapi Kristen yang sudah tidak menuhankan manusia lagi, seperti itu mungkin Bang. Ya ada gitu. Ada gitu Bang Faras, aku pengalamanku itu. Aku dulu hampir 1 tahun seperti Bang Weleng Ray. Aku dulu hampir 1 tahun dulu.
Ya, kalau begitu abang gini bang Faruk, kalau bang Faruk kan mencari itu, kalau bang Rey ini gimana bang Rey? Kalau bang Faruk dulu kan nggak betah dia di keadaan seperti ini gitu. Gimana bang Rey? Ya mungkin aku juga akan tidak betah bang, tapi mungkin bertahap ya. Ini pelan-pelan saja bang, kan semuanya ada proses. Seperti itu bang. Itu tolong Bang Farah disapa aku di jalan itu halaman si Litongga itu siapa? Coba tanya Kristen atau Muslim. Coba ditanya dulu itu. Disapa dulu. Halo. Bang Halomoan. Bang Halomoan. Ya, siap Bang Halomoan. Kristen Bang? Ya, halo. Saya Kristen. Ya, Kristen Bang. Ada yang mau disampaikan Bang atau mau menanggapi judul kita? Tidak Bang, sebenarnya saya stroke. Iya. Ya. Stroke. Nah, tapi suka saya diskusi ini ya. Diskusi ini nah, suka saya mendengar apalagi Anda tadi itu Nora tentang cerai. Nah, saya pun demikian senang saya atas ulasannya, tapi suara saya terganggu, suara saya tidak jelas. Mau saya apa? Mau saya tanggapi, tapi tidak jelas suara saya. Gitulah. Ya, silakan aja Bang, kalau mau ditanggapi pelan-pelan nggak apa-apa. Ya. Nggak jelas suaranya. Iya, tadi mengenai apa itu? Mengenai kawin, katanya. Umur saya kan udah 55. Ya, sebenarnya di agama Kristen dia boleh cerai kecuali kematian. Tapi betul juga apa yang disampaikan Nora itu orang tadi. Ya, ada suami menafkahi istri, tusuk istrinya cari makan, datang suami malah memukul dia. Apakah perkawinan ini masih dilanjutkan? Ya, itulah. Ya, secara manusia, bagi manusia mungkin tidak. Tapi kalau Tuhan tidak mustahil, begitu. Tergantung itu orang memilihnya apakah mengikuti manusia atau Tuhan, gitu. Saya sendiri kan udah. Saya tanggapin dulu. Coba tanggapi Kak Nora ya. Gini Kak Nora, Ya, tolong mudah-mudahan ditanggapi. Itoku, ya. Ya, tolong ditanggapi. Mudah-mudahan itu. Tolong ditanggapi. Oh, saudara-saudara kita yang seperti ini jarang tersentuh Kak Nora. Tolong ditanggapi dengan baik ya. Itoko ini mudah-mudahan lekas sembuh, Ito, ya kan. Nah, yang dikatakan Ito ini, saya nangkap. Kalau di aturan Tuhan, memang tidak diperbolehkan untuk bercerai. Tapi kalau menurut kemanusiaan kita, siapa sih yang mau dipukul terus? Siapa sih yang mau ditindas terus oleh suami kita? Jadi begini, kalau saya bertanya, apakah ketika saya menginginkan kebahagiaan untuk diri saya akhirnya memutuskan untuk bercerai, apakah saya berarti berdosa? Itu Jawabannya Bang. Ya, kalau itu tadi berdasarkan Tuhan dosa dosa. Tapi kalau itu mau cerai, secara manusia boleh saja. Secara manusia boleh tuh. Oke. Bukankah Tuhan menciptakan kita, menginginkan juga kita kan berarti mempunyai hak. Hak apa? Hak meminta kebahagiaan dari Tuhan kita, dari Allah. Betul kan itu? Betul. Betul. Ketika kita sakit, apakah kita tidak berhak untuk memintakan kesembuhan dari pencipta kita? Betul kan Betul. itu? Betul. Nah, ketika kita diwajibkan suami untuk memberi nafkah kepada anak istrinya, apakah laki-laki ini tidak berhak untuk meminta haknya rezeki dari Allah? Betul kan itu? Ya. Nah, makanya ini sebenarnya poinnya. Poinnya ini sebenarnya Itoku. Kalau di dalam kitab suci Anda mengatakan larangan untuk bercerai, sementara
kita meminta kebahagiaan dari pencipta kita. Kita meminta. Ketika kita sakit, kita meminta kesembuhan. Ketika kita dalam kesusahan ekonomi, kita meminta rezeki dari Allah, dari pencipta kita. Terus ketika kita merasa sedih, bukankah kan dikatakan Yesus, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Bersukacitalah kau, katanya. Tapi ketika kita ditindas ketika saya misalnya, ini contoh, saya ditindas sama suami saya. Bertahun-tahun saya selalu dijolimi, dipukul. Terus apakah boleh saya meminta kebahagiaan? Nah, ini masalah poinnya. Gitu loh. Iya. Kalau memang Tuhan tidak mengizinkan saya bahagia, ya untuk apa saya diciptakan? Kalau itu kebahagiaan hidup saya tidak mendapati, gitu loh. Mati aja saya di dunia ini. Merana aja saya dibuat sama laki saya. Pulang mabuk, pulang judi, sampai di rumah dipukul. Apa yang mau saya dapatkan? Gitu loh. Makanya saya bilang, di dalam Islam itu, pernikahan itu adalah ibadah. Karena kita hidup di dunia ini untuk mengumpulkan amal ibadah kita. Maka kita diberi kesempatan untuk bernafas di dunia ini. Gitu loh. Nah, pada waktu nanti kita menghadapi kematian, baru kita menghadapi lagi namanya kebangkitan. Disitulah akan ada namanya hari penghakiman. Baru ditimbang semua amal ibadah perbuatan kita semasa kita hidup. Gitu maksudnya Itoku. Makanya saya bilang, adilkah Tuhan ketika membuat suatu peraturan yang sebenarnya bertentangan dengan sifat ketuhanan itu? Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Bukankah Tuhan itu maha penyayang? Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, katanya. Tapi ketika saya dizolimi, ada peraturan Tuhan yang tidak diperbolehkan saya bercerai. Saya harus hidup sampai mati bersama suami saya yang tukang pukul. Jadi di mana sifat dari Allah itu yang maha pengasih, maha penyayang? Iya, gitu, boleh. Ya, secara manusia. Kan itu? Ya, secara manusia. Bukankah Tuhan itu maha pengasih? Iya, Tuhan itu katanya maha pengasih, maha penyayang. Berarti kalau ada sifat Tuhan seperti itu, berarti dia mengharapkan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya ini mendapatkan kebahagiaan juga di dunia. Gitu maksud saya, Itoku. Iya. Tadi udah bilang, secara manusia boleh itu kawin lagi. Tapi menurut firman Tuhan tidak boleh kita cerai kecuali kematian. Dan mengenai surga, kasih Allah lebih besar daripada perceraian. Ya, kasih Allah jauh lebih besar daripada menikah, daripada berzina, daripada yang lain. Semua itu bisa diampuni Tuhan. Ya. Iya. Betul itu. Betul itu kan? Ya, betul, Tuhan itu kan maha tahu. Ya. Apa yang ada di dalam hati kita, Tuhan tuh maha tahu. Sebelum pun kita melakukan itu, Tuhan lebih tahu daripada kita. Gitu loh. Satu contoh ini, itu. Ketika saya melakukan perjalanan dengan anak saya, sampai di tengah jalan kami dibegal. Terus anak saya ini diancam akan dibunuh. Ya, saya tidak usah diperjelas, dibunuh. Apakah saya sebagai orang tua saya harus diam? Saya melakukan perlawanan. Perlawanan. Dan akhirnya saya ada kesempatan untuk menyelamatkan anak saya dari ancaman pisau yang udah di leher. Akhirnya mungkin dengan mengambil sebilah besi, mungkin saya hunuskan ke dia, akhirnya dia meninggoy. Pertanyaan saya, apakah Allah langsung mengatakan saya sebagai seorang pembunuh? Karena saya ingin menyelamatkan anak saya dari kematian juga. Coba itu. Kalau itu sudah benar.